ini berbeda. Misalnya teman-teman membeli DVD gitu, kemudian lihat sinopsisnya. Ini adalah sinopsis dalam konteks marketing. Kalau kalian mau nonton film bioskop, kemudian lihat sinopsisnya gitu, sinopsis yang ditulis di misalnya kita mau beli tiket di 21, di websitenya 21 ada sinopsis, itu sebenarnya sinopsis dalam konteks marketing, itu sinopsis untuk kepentingan teasing, untuk kepentingan membuat penonton penasaran sama ceritanya. Nah, biasanya inti cerita sinopsis marketing itu bagaimana caranya membuat penonton penasaran untuk menonton, tetapi kadang kerangka ceritanya tidak dijelaskan di sini karena nggak ingin spoiler ya kan. Tapi ketika kita ingin membuat sinopsis untuk kepentingan pengembangan naskah, maka sinopsisnya agak berbeda. Jadi poin-poin cerita itu sebaiknya tertulis dengan jelas di dalam sinopsis ini. Nah, poin-poin ceritanya itu apa saja? Ada tokoh. Nah, tokoh yang tadi juga sudah saya jelaskan ya, tokohnya apa, persoalannya apa, keinginannya apa, upaya yang dilakukan tokoh untuk mewujud keinginan itu seperti apa, kemudian hambatan atau sesuatu yang menghalangi upaya tokoh itu apa. Nah, di dalam sinopsis kita sudah bisa menjabarkan dengan lebih jelas lagi, lebih panjang lagi, lebih jelas daripada apa yang dituliskan di logline ya, karena kita bisa membuat kalimat dengan lebih panjang. Nah, kalau kalian ingin menguji apakah sinopsis kalian sudah cukup lengkap atau belum, ya ini yang bisa kalian pakai untuk menguji apakah di sinopsis itu deskripsi tokohnya sudah jelas. Apakah sudah jelas tokohnya siapa? Apakah sudah jelas persoalan inti yang dihadapi oleh tokoh gitu. Kemudian apakah upaya yang dilakukan tokoh untuk mewujudkan keinginan itu sudah jelas gitu. Apakah hambatan yang menghalangi upaya tokoh itu sudah jelas. Ini sangat penting. Poin-poin ini bisa membantu kita untuk bisa menuliskan sinopsis dengan lebih sistematis. Jadi sinopsis kita tidak melebar kemana-mana. Sinopsis kita memuat hal-hal yang terpenting di dalam cerita gitu. Tapi deskripsinya cukup singkat, tapi sudah lebih jelas daripada yang ada di logline. Nah, seperti itu. Kadang sinopsis, ada sinopsis pendek, ada sinopsis panjang yang lebih mendetail. Tapi intinya adalah bahwa kelima poin itu sebaiknya ada. Nah, ini ada contoh sinopsis film Doremi and You. Film Doremi and You. Kalau teman-teman perhatikan, ini kelima poin yang saya sebutkan tadi ada di sini. Meskipun film ini film dengan minim lonjakan dramatis, ya, dramanya sebenarnya termasuk tipis gitu. Tetapi kelima poin itu ada. Coba teman-teman amati dulu. Coba teman-teman baca dulu. Coba mana penjelasan tokohnya, kemudian persoalannya apa keinginan tokoh, dan seterusnya. Nanti akan saya bahas lagi. Baik, oke. Sekarang coba kita bahas di sini, kita lihat dulu
bahwa kelima poin itu ada di sini. Nah, penjelasan tentang tokohnya siapa, itu deskripsinya di mana, itu tampak di Putri, Markus, Anissa, dan Imung adalah sekelompok sahabat dari latar belakang etnis yang berbeda, tapi mereka sangat akrab satu sama lain. Mereka bersekolah di sekolah yang sama meskipun tidak satu kelas. Tempat tinggal mereka berdekatan dan setiap hari berangkat dan pulang sekolah bersama-sama naik sepeda. Markus adalah bendahara kelompok paduan suara sekolah yang diberi tugas untuk mengelola uang pembuatan jaket paduan suara. Ini adalah deskripsi di dalam sinopsis yang menjelaskan tokoh di dalam film ini siapa gitu. Film ini bercerita tentang siapa. Nah, itu. Suatu hari mereka melakukan kecerobohan yang menyebabkan uang jaket paduan suara itu hilang. Nah, ini adalah persoalannya. Uang jaket paduan suara hilang hanyut di sungai. Nah, ini persoalannya ya. Kemudian karena hilang ya, mereka tentu saja ingin mengganti ya. Mereka sangat ingin mencari uang. Mereka sangat ingin mencari uang untuk mengganti uang yang mereka hilangkan. Nah, cara yang mereka tempuh adalah dengan mengikuti kompetisi menyanyi Do Re Mi and You. Nah, di sini jelas keinginannya apa? Keinginannya ya dia ingin mencari uang untuk mengganti uang yang mereka hilangkan. Nah, cara yang ditempuh atau ya upayanya adalah dengan berusaha memenangkan lomba, ya kan, mereka berusaha berjuang agar bisa memenangkan kompetisi itu dan nanti hadiahnya akan mereka gunakan untuk mengganti uang yang hilang. Kemudian setelah jelas di sini upayanya apa, perlu juga dituliskan persoalannya apa persoalan yang dihadapi. Nah, persoalan demi persoalan pun muncul mulai dari menentukan siapa yang harus memimpin proses kreatif, menentukan lagu yang akan mereka nyanyikan, menyusun aransemen, mencari referensi penciptaan aransemen yang bagus, hingga munculnya perselisihan dan konflik internal yang mengancam keutuhan tim. Nah, di tengah-tengah proses mereka sempat merasa lega karena Kak Reno, kakak kelas mereka yang jago musik, mau membimbing mereka. Akan tetapi ketika muncul masalah yang mengancam keutuhan tim, Kak Reno memutuskan untuk tidak mau lagi melatih mereka. Nah, selanjutnya perjuangan mereka menjadi semakin berat karena ternyata pada akhirnya Kak Reno justru ikut menjadi peserta kompetisi dan menjadi pesaing terberat mereka. Mereka pun terus berjuang di tengah ancaman perpecahan tim. Nah, jadi di sini kan potensi dramanya muncul dari persinggungan antara apa yang mereka usahakan dengan hambatan yang muncul seperti itu. Nah, kalau kita punya sinopsis untuk memastikan bahwa sinopsis kita cukup sistematis, maka kita harus kelima poin itu ada di sana. Ini kelima poin ini. Pastikan sudah jelas seperti yang tadi saya sampaikan ya, tokohnya apa, persoalannya apa, keinginan tokohnya apa, upaya yang dilakukan seperti apa, kemudian hambatannya seperti apa. Nah, hambatan ini bisa tidak tunggal, bisa jadi banyak untuk film panjang. Tapi bisa juga hambatan tunggal untuk film pendek atau film yang sangat pendek, bisa juga. Tapi kalau kita bicara film panjang, hambatan ini perlu agak kompleks, bukan hambatan tunggal, tapi hambatan yang kemudian dari waktu ke waktu kemudian muncul lagi. Seperti itulah. Nah, ketika kita sudah bisa merumuskan sinopsis, selanjutnya adalah treatment. Ya kan? Treatment itu adalah tulisan yang intinya adalah pemaparan mendetail atas kerangka cerita film dari awal sampai akhir. Jadi semua adegan penting, sequence dan poin-poin cerita itu dituliskan di situ dalam format prosa. Jadi formatnya prosa, masih belum dalam format yang di situ ada dialognya seperti itu. Nah, bicara treatment itu sebenarnya kalau secara format ada dua kemungkinan format. Yang pertama adalah format prosa seperti ketika kita menulis cerpen semacam itu ya, format semacam itu. Atau format yang kedua adalah treatment yang kita sudah membuat susunan adegan dengan lebih rinci dan
membuat deskripsi visual dengan deskripsi yang per adegan gitu. Nah, saya akan mencontohkan keduanya. Nah, contoh ini kita menggunakan yang mana itu sebenarnya sangat relatif ya, tergantung konteksnya. Treatment ini kan ditujukan untuk kita menyampaikan gagasan tentang alur cerita ini seperti apa ke pihak-pihak yang akan turut bekerja sama membuat film ini, termasuk juga produser, investor, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada investor tertentu yang dia tidak paham dengan format yang dengan format skenario atau format treatment yang disusun per adegan. Maka untuk seperti itu kita membuat format yang seperti layaknya cerpen, itu bisa juga gitu. Jadi tergantung konteksnya. Ini contoh saya membuat treatment ziarah ya. Ziarah ini di sini. Ini format yang belum jadi skenario. Ini treatment dengan contoh format pertama. Jadi ceritanya awal seperti apa gitu, sampai akhir seperti apa gitu, saya tuliskan di sini. Itu terus ini cukup panjang dokumennya, yang intinya ini adalah menceritakan dari awal sampai akhir seperti apa. Dokumen ini hanya contoh format saja ya, enggak, kalau dibaca detail nanti panjang sekali waktu kita habis. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini saya buat seperti ini agar ini nyaman untuk ditonton oleh orang yang tidak terbiasa membaca format treatment yang pola kedua atau pola deskripsi visual itu. Tetapi sebenarnya kalau dalam konteks pengembangan cerita itu, saya lebih memilih pola treatment yang kedua, yaitu treatment yang di situ berisi tentang deskripsi adegan. Itu contohnya ada di ini, ada hampir sama dengan format skenario, tetapi tidak ada dialognya. Tapi kita sudah menjelaskan deskripsi setiap adegan, walaupun deskripsinya belum merupakan deskripsi panjang gitu, belum deskripsi panjang ya, deskripsi singkat, tapi kita sudah jelaslah cerita masing-masing scene itu seperti apa. Nah, di sini kita belum menuliskan dialog. Nah, kadang-kadang deskripsi di sini juga sangat singkat. Yang penting kita tahu intinya, mayat bertato tergeletak di sudut jalan, Andi melihat kaget lalu datang mendekat, misalnya gitu. Kalau di dalam adegan mungkin bisa jadi adegannya panjang. Dalam format skenario lebih lanjut, kita perlu mendeskripsikan dengan lebih detail lagi, misalnya suasana tempatnya akan seperti apa dan seterusnya. Ini dalam format treatment ini singkat saja seperti ini, terus ditulis dari awal sampai akhir, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian struktur cerita itu kita perlu pikirkan ketika kita menyusun treatment. Biasanya saya mengotak-atik struktur cerita itu pada tahap penyusunan treatment, gitu.
Jadi susunan adegannya akan seperti apa? Biasanya saya bekerja membolak-baliknya itu ya di treatment. Apakah adegan-adegan pembukanya sudah cukup baik? Apakah kira-kira sebelum ending itu rangkaian adegannya dramanya udah cukup bagus? Terus kira-kira dari awal sampai akhir itu bagian yang agak turun dramatikanya di mana? Di situ saya susun ketika saya membuat treatment. Nah, jadi sebagai contoh ya, ketika tadi di sini format treatment yang seperti ini, itu ada masing-masing scene kan, 13 gini, 14, 15 dan seterusnya. Di sini saya menguji apakah setelah scene 13 adegan ini kemudian lanjut 14 ini kemudian lanjut 15 rangkaian ini sudah cukup bagus atau mungkin butuh scene yang lain atau sebaliknya atau mungkin justru ini bertele-tele ini dihilangkan aja ini. Seperti itu. Ini pada tahap awal seperti itu. Nah, kita mempertimbangkan struktur cerita, apakah ceritanya sudah cukup bagus atau belum, itu di sini. Nah, bicara tentang struktur film itu, karena struktur film itu berkenaan dengan bagaimana elemen-elemen cerita itu disusun dalam tata urutan tertentu. Jadi urutannya itu kira-kira seperti apa. Kalau kita ingin mendalami lebih jauh, ada beberapa teori lanjutan yang kita bisa pakai. Misalnya kita bisa menggunakan 8 sequence. Dalam 8 sequence itu satu cerita dibagi dalam 8 bagian untuk memastikan agar dari awal sampai akhir film setidaknya ada 8 poin dramatik biar penonton nggak bosan. Kira-kira begitu, itu 8 sequence. Ada yang namanya 15 beat. Jadi dibaginya menjadi menjadi 15. Ada yang namanya 15 beat. Seperti itu. Ada juga teori 12 sequence gitu. Kemudian ada juga formulasi hero's journey yang kemudian perjalanan tokoh dari awal ada masalah, ada call to action, kemudian melakukan sebuah perjalanan sampai akhirnya ending dia balik ke titik awal lagi, seperti itu. Itu ada teori struktur tersendiri. Kalau teman-teman tertarik mendalami ini, itu akan saya buat kelas khusus soal bicara tentang struktur, tentang struktur cerita. Nanti ya mungkin lain waktu kita akan bahas lagi. Nah, saya jelaskan lagi ya di dalam treatment. Nah, dalam treatment ini kita belum menuliskan dialog ya, tadi saya sudah sampaikan itu. Belum menuliskan dialog kan, tapi yang penting di sini adalah rangkaian ceritanya itu tergambar jelas. Jadi jelas openingnya bagaimana, kemudian perkenalan tokoh dan perkenalan masalahnya seperti apa, kemudian apa saja yang dilakukan tokoh itu untuk mengatasi masalah, kemudian peristiwa apa saja yang terjadi gitu, apa saja hambatan-hambatan yang dialami tokoh, kemudian ada peristiwa dramatis apa saja gitu, bagaimana klimaks dramatiknya dan sampai pada bagaimana endingnya. Ini penting untuk dituliskan di dalam treatment. Nah, itu sebaiknya dalam treatment ini kalian sudah mempunyai rancangan struktur cerita ya, struktur cerita yang jelas gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa struktur itu berkaitan dengan bagaimana elemen cerita itu disusun dalam tata urutan tertentu. Nah, untuk bisa membuat treatment yang bagus itu kalian perlu memahami ilmu yang lebih spesifik lagi, yaitu ilmu tentang struktur cerita film gitu. Yang banyak dipakai 3 babak gitu. Nah, oke, saya jelaskan singkat ya soal 3 babak itu. Jadi kita membagi cerita menjadi 3 bagian, awal, tengah, dan akhir, atau bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Pada bagian 1 itu film dimulai dengan memperkenalkan siapa tokohnya dan menunjukkan tokoh ini hidup di lingkungan yang seperti apa atau dunia yang seperti apa. Jadi dunia tokohnya itu gimana? Itu dijelaskan di awal. Nah, itu bisa dimulai dengan menceritakan kehidupan normal karakter yang kemudian dilanjutkan dengan munculnya masalah atau sebuah kejadian pemicu yang memaksa tokoh untuk meresponnya. Nah,
intinya di bagian pertama ini itu berisi tentang tokoh dan masalahnya. Kemudian ketika tokoh memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah itu dan melakukan sebuah upaya, maka kita masuk ke bagian 2 itu. Nah, bagian kedua berisi tentang bagaimana perjuangan tokoh atau upaya tokoh dalam mengatasi masalah yang kemudian dihadang oleh sebuah rangkaian hambatan. Nah, perjuangan tokoh dan hambatan yang dihadapi ini adalah dua hal yang sangat menentukan dramatis atau tidaknya sebuah cerita. Nah, kedua hal ini yang akan mengambil porsi yang paling panjang dalam hal durasi. Nah, bagian 2 ini adalah memang bagian terpanjang dari struktur 3 babak. Nah, kalau kalian mau membuat tangga dramatiknya semakin naik dari waktu ke waktu, maka persinggungan antara upaya tokoh dan persoalan yang muncul atau hambatan yang muncul itu harus semakin lama semakin tinggi, semakin intens, kira-kira seperti itu. Nah, hambatan itu semakin lama semakin besar dan mencapai puncaknya di akhir bagian kedua. Nah, kemudian di bagian ketiga memuat tentang perjuangan akhir tokohnya seperti apa. Perjuangan akhir yang dilakukan oleh si tokoh untuk melawan hambatan yang memuncak. Nah, kemudian setelah itu kita akan sampaikan kepada penonton bagaimana hasil perjuangannya. Ada 3 kemungkinan, yaitu happy ending, artinya tokoh berhasil mewujudkan apa yang dia perjuangkan. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah sad ending. Sad ending terjadi ketika tokohnya gagal. Atau kemungkinan yang ketiga, itu kemungkinan yang ketiga itu menggantung, artinya penonton tidak diberitahu tidak diberitahu hasil perjuangannya seperti apa. Jadi memang menggantung. Nah, kalau kita ingin membuat endingnya sedikit agak lebih agak lebih berwarna lagi, kita bisa memainkan dua sisi hasil. Dua sisi hasil itu seperti ini. Misalnya katakanlah happy ending karena tokohnya berhasil mendapatkan apa yang diperjuangkan. Oke, tokohnya berhasil, misalnya dia berhasil mewujudkan keinginannya, tapi dia kehilangan sesuatu, itu bisa membuat endingnya menjadi lebih dramatis. Tokoh utamanya berhasil melawan musuhnya mati gitu. Misalnya kayak gitu, dia berhasil, tetapi dalam upaya membunuh musuhnya, ternyata dia dengan sangat terpaksa harus kehilangan anak kesayangannya. Nah, itu bisa membuat endingnya tidak bermuka tunggal, tapi lebih kompleks daripada itu. Gitu. Begitu juga kalau sad ending, bisa jadi tokohnya gagal menjalankan menjalankan misinya, memperjuangkan keinginannya, tapi dia berhasil mendapatkan sesuatu yang lain. Ini juga bisa jadi alternatif yang kita bisa pakai. Sebagai contoh di film Ziarah, si Mbah Sri, ya kan, si nenek tokoh utama film ini itu menempuh perjalanan panjang mencari makam suaminya, ya kan, karena dia ingin dimakamkan di sebelah makam suaminya. Untuk yang belum nonton Ziarah, maaf spoiler. Jadi gini, akhirnya dia berhasil menemukan makam suaminya. Di satu sisi dia berhasil karena ketemu makam suaminya, si Prawiro Sahid. Tetapi di sisi lain dia menemukan fakta bahwa di samping makam suaminya itu ternyata ada makam perempuan lain dengan nama belakang nama suaminya. Suaminya namanya Prawiro Sahid. Kok dia di sebelahnya ada yang namanya Sutarmi Prawiro Sahid. Nah, dia berhasil menemukan keinginannya untuk menemukan makam suaminya, tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk dimakamkan di sebelah makam suaminya. Nah, ini membuat endingnya agak lebih dramatis. Jadi tipsnya untuk teman-teman kalau membuat ending yang agak berkesan, coba berpikir lebih dialektis. Dialektis itu artinya ada sisi kebalikan dari setiap hal. Kalau endingnya hitam, ya ada putihnya. Kalau endingnya putih, ada hitamnya. Kalau endingnya seneng, ada susahnya.
endingnya susah, adalah senangnya dikit. Nah, seperti itu bisa membuat ending kita lebih berwarna. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu kalau kita mau membuat cerita kita lebih berwarna. Nah, seperti itu. Itu tadi kita bicara treatment, ya kan? Kita tadi bicara treatment. Nah, sekarang saya lanjutkan ke kalau sudah berhasil menulis treatment, kemudian kita ingin lanjut. Format penulisan naskah seperti apa? Ini saya contohkan sedikit. Ada naskah ziarah. Ini naskah ziarah ya. Ziarah, oke. Kalau nggak kebaca, coba saya perbesar dulu. Semoga terbaca. Oke, mungkin segini cukup ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah pernah menonton ziarah, mungkin masih ingat openingnya itu kamera dari atas lubang kubur gitu. Terus ada sebuah kuburan yang ditimbun seperti itu. Ini point of view dari dalam dari dalam lubang kubur. Jadi kemudian kameranya yang ditimbun. Ini openingnya, kemudian bagian sini ini ditulis deskripsi adegannya seperti apa. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Deskripsi adegannya seperti apa di sini. Nah, ini ada keterangan peristiwa itu terjadi di mana dan kapan. Itu ada di sini. Ini X, ini eksterior. Kemudian tempatnya di mana? Di rumahnya Mbah Sri. Kalau malam tulis malam, kalau siang tulis siang. Kemudian ini adalah deskripsinya. Deskripsi actionnya seperti apa. Seperti ini. Kemudian ketika tokohnya ini bicara, tulis di sini, ya kan? Tulis di sini tokohnya. Kemudian dialog ditulis di bawahnya. Ini formatnya bagus. Saya menulis dengan final draft. Format yang dipakai dalam dunia film dan berlaku secara internasional seperti ini. Kalau kalian masuk ke wilayah profesional, kalian harus menggunakan format yang bagus, karena kalau enggak, misalnya kalian suka-suka membuat dengan format yang lain, maka akan tampak tidak profesional. Gitu. Biasanya kalau para produser itu melihat, misalnya kalian punya ide cerita film, kalian nulis naskah, kalian ajuin ke produser, terus ternyata kalian nulisnya pakai MS Word, terus ini fontnya entah font apa, tulisannya kecil dan sebagainya. Nah, itu bisa produsernya bisa jadi malas baca gara-gara format, padahal bisa jadi ceritanya bagus. Nah, itu terjadi, hal itu terjadi ya. Memang seharusnya kita tidak don't judge the book by its cover gitu. Tapi ketika misalnya dalam formatnya tidak standar, ya yang banyak terjadi, para profesional di bidang film kemudian udah antipati dulu kalau kita menulis format nggak standar. Jadi penting untuk kita pertimbangan bahwa kita menulis dengan format standar. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang saya perlu jelaskan lagi di sini adalah di dalam deskripsi action ini yang kita tulis hanya deskripsi apa yang akan muncul di layar. Apa yang muncul di layar atau apa yang terdengar. Gitu. Tetapi jangan menuliskan apa yang dalam tokoh. Karena enggak, kecuali kalau yang dipikirkan oleh tokoh ini diekspresikan. Misalnya gini, dia sedang marah. Nah, tolong bedakan bahasa ketika kita menulis novel dengan bahasa skenario. Ini
beda. Karena di dalam skenario kita harus menulis deskripsi visual dan tulisannya deskriptif. Nah, salah satu contoh kalau bahasa novel itu seperti ini. Bahasa novel kita bisa misalnya Suparjo menunjukkan kemarahan yang luar biasa seperti kepalanya terbakar oleh api dendam yang meluap-luap, seperti api yang menghanguskan rumahnya dan kampungnya. Kemarahan itu terus meluap sehingga matanya seolah-olah menjadi bara yang merah. Dan seterusnya, misalnya seperti itu, bisa seperti itu. Dalam novel, bisa dalam novel. Tapi ketika kita menulis skenario, jangan lakukan itu. Ketika misalnya mendeskripsikan tokoh yang marah, seperti apa? Iya, coba pikirkan ketika dia sedang marah itu, apa yang terjadi? Misalnya, kita tulis, Parjo masuk ke dalam kamarnya. Ditulis ya di situ, kemudian nafasnya tampak terengah-engah. Dia mengambil gelasnya dan tiba-tiba membanting. Kepingan-kepingan kaca berserakan di lantai. Misalnya seperti itu deskripsi visual, deskripsi apa yang terjadi. Jadi bukan deskripsi apa yang ada di pikirannya. Nah, kalau kita pikir lagi, kenapa dia membanting gelas? Ya karena dia marah, ya kan? Jadi yang ditulis ini adalah kalau kalian ingin menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran atau di dalam perasaan tokoh, maka yang kalian tulis adalah apa ekspresi eksternalnya, gitu. Karena yang bisa disampaikan di dalam medium film ya ekspresi eksternal, bukan pikiran secara langsung, gitu. Nah, ekspresi eksternal yang lain adalah dalam bentuk dialog, ya kan? Seseorang ingin menyampaikan pikirannya agar orang lain tahu, maka dia menyampaikan dalam wujud dialog. Maka yang ditulis dialognya, ya kan? Seperti itu. Karena bahasa film adalah bahasa visual. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi juga ketika menulis dialog kita harus hati-hati, karena kalau tidak nanti misalnya kita mau ngomongin orang marah, terus tokohnya ditulis di dialognya, hei saya ini sedang marah gitu, ya itu bukan penulisan dialog yang bagus. Karena kalau marah itu ya harusnya ya mungkin dia misuh-misuh, mengumpat atau apa kan seperti itu. Maka yang ditulis dalam teks di dialognya juga bagaimana umpatannya, kan seperti itu. Mungkin suatu saat saya akan membuat kelas khusus untuk bagaimana membuat dialog yang menarik, dialog yang efektif, dialog yang cukup kuat, seperti apa gitu. Kalau kita dalami lagi sebenarnya topik tentang dialog itu bisa cukup panjang. Bahkan ada satu buku yang persoalan dialog itu dibahas, satu buku tebal banget. Itu bukunya Robert McKee, kalau kalian tahu. Robert McKee itu yang menulis story juga, dan saya banyak menggunakan referensi buku itu. Itu ngomongin tentang dialog, bagaimana dialog itu dibahas dalam satu buku. Kalau kita membaca buku itu, kita akan bisa kemudian menghindari kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh filmmaker atau penulis naskah pemula gitu. Satu poin yang mungkin kita bisa catat adalah bahwa ketika karakter bicara itu biasanya ya dalam banyak kasus itu di kehidupan nyata, kita itu tidak menyampaikan secara langsung apa yang kita maksudkan, tidak secara langsung. Nah, contohnya ada banyak banget, misalnya kalian ya punya pacar gitu, suatu saat biasanya pacarnya cerewet gitu, suatu saat dia diem, terus kita tanya, kamu kenapa sih? Dia jawab, enggak, aku enggak apa-apa kok. Nah, seperti itu. Ketika dia bilang aku enggak apa-apa, itu justru tanda bahwa dia ada apa-apa, ya enggak? Nah, artinya apa yang disampaikan secara verbal kadang-kadang berbeda, dan kita di kehidupan sehari-hari seperti itu.
disampaikan secara berbeda ya kadang-kadang. Tetapi orang yang melihat tahu apa yang ada di balik apa yang ada di balik dialog itu. Nah, ketika bicara dialog ada yang namanya teks. Teks itu apa yang tertulis atau apa yang disampaikan, dan ada yang namanya subteks. Subteks itu ada yang dimaksudkan, gitu. Kalau kita ingin berdialog kita lebih kuat, ya kita harus memahami dua sisi dialog itu, teksnya apa dan subteksnya apa. Oke, saya lanjut ke format penulisan ya. Ini karena dialognya bahasa Jawa di dalam film ini saya tulis dialog bahasa Jawa, tapi karena juga naskah ini perlu dibaca oleh orang yang tidak paham bahasa Jawa, kemudian saya juga menulis terjemahannya langsung. Seharusnya dalam format yang konvensional, format yang baku, apa yang ditulis di dalam kurung ini adalah sesuatu yang menjelaskan tentang dia itu menyampaikan dialog itu seperti apa, gitu. Misalnya ada dialog seseorang mengumpat ditulis apa kata-katanya, wih anjrit lo gitu, misalnya orang marah seperti itu, kemudian ditulisnya di dalam kurung ditulis dengan sangat marah. Nah, misalnya gitu, untuk keterangan aktor itu diaktingkan seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lazimnya apa yang ada di dalam kurung ditulis di dalam bagian dialog itu adalah keterangan dialog seperti apa. Ini saya tulis di dalam kurungnya terjemahan karena dalam konteks ya ini perlu dibaca oleh orang yang nggak ngerti bahasa Jawa gitu. Jadi dalam proses praproduksi kan bekerja sama dengan banyak pihak gitu, ada di antaranya tidak paham bahasa Jawa. Sekaligus ini teks dalam kurung yang terjemahan ini juga untuk menjadi bahan ketika kita ingin membuat subtitle, kira-kira seperti itu. Oke, untuk lebih bisa mendalami lagi, kita coba simulasi menulis skenario agar teman-teman lebih memahami format skenario yang baku ya. Saya menulis dengan final draft. Ini adalah software profesional yang dipakai oleh para penulis skenario. Ada juga kemungkinan yang lain, yaitu Celtx ya. Kemungkinan yang lain itu banyak juga dipakai orang. Tapi saya menggunakan final draft. Dengan software ini kita bisa sangat terbantu ketika kita ingin membuat format yang standar industri. Misalnya, pertama kali di bagian awal ditulis peristiwanya ada di mana, misalnya di dalam rumah, kita bisa tulis interior, INT kan, interior. Kemudian di dalam rumah, misalnya ruang tamu rumah Budi, siang atau malam, misalnya siang kita tulis D ya, pencet D langsung muncul, jadi seperti itu. Kemudian deskripsikan apa yang ada di situ. Budi duduk sendiri, misalnya dengan wajah yang tampak sangat sedih. Misalnya seperti itu, deskripsinya seperti itu. Kemudian ketika Budi, ini misalnya tokoh Budi ini di dalam skenario kita muncul pertama kali, lazimnya ini ditulis dengan huruf besar.
huruf besar. Tapi nanti di scene-scene selanjutnya tidak harus seperti ini. Biasanya dalam kemunculan pertama kali ada deskripsi singkat, misalnya seperti ini. Budi seorang remaja 17 tahun, apa deskripsi yang misalnya berambut cepat. Nah, misalnya seperti itu kan, karena kadang-kadang ada deskripsi ini cukup penting kadang-kadang, tapi bisa juga tidak. Misalnya tokohnya Budi remaja berkulit hitam, misalnya gini. Kenapa berkulit hitam? Karena tokohnya ceritanya dia misalnya orang Papua misalnya. Nah, deskripsi yang jelas seperti ini akan membantu ketika nanti krunya misalnya nanti ada casting director kemudian mencari tokohnya biar sesuai. Nah, kadang deskripsi ini, tapi juga tidak harus sejelas ini. Tapi kalau kalian lebih jelas lagi juga boleh. Intinya ditulis di sini. Misalnya terus apa yang terjadi beberapa saat kemudian datanglah Susi misalnya 18 tahun wajah Jawa. Nah, misalnya gitu deskripsi ya. Terus habis itu nulis dialog ya kan, enter aja terus oke. Ini C, tekan C, maka kita langsung kursornya ada di tengah, misalnya Susi mau dialog ya, Susi, gitu. Dia bertanya, ada apa, gitu. Misalnya, terus misalnya Budi menjawab, ya udah enter aja, tulis karakternya siapa, tulis Budi. Misalnya, gitu, ditanya malah dia marah. Misalnya kalau mau menulis keterangan lanjutannya bisa ditulis di enter, terus tekan P. Ini yang ada di dalam kurung bisa kita tulis misalnya dengan suara keras. Misalnya seperti itu. Gitu. Terus setelahnya apa? Lanjutannya misalnya mau deskripsi lagi misalnya ekspresi Susi mendadak berubah. Misalnya gitu. Ia segera pergi dan membanting pintu. Misalnya seperti itu. Dan juga seterusnya. Misalnya mau berganti scene ya, enter lagi, kita masuk judul scene, kita tekan S, misalnya di luar, eksterior, misalnya di jalan ya, di jalan depan rumah Budi D, misalnya gini ya. Terus ditulis apa yang terjadi, deskripsikan di sini. Gitulah deskripsinya. Semoga secara format teman-teman sudah cukup paham ya. Ini simple sekali sebenarnya formatnya. Yang paling sulit sebenarnya justru membuat ceritanya itu seperti apa. Kalau tahap menuliskannya sebenarnya itu justru tahap yang paling simple sebenarnya. Tahap paling simple. Nah, kemudian kalau di judul kelas ini kan saya menuliskan
langkah mudah menulis naskah. Nah, terus mudah-mudahnya di mana? Mudahnya mungkin ada teman-teman yang penasaran. Saya mau mencoba mempraktekkan cara penggalian ide yang ini bisa membuat penggalian ide ini menjadi lebih sederhana atau lebih simpel. Yaitu pertama kali kita secara random, misalnya kita pengen bikin film, tapi kita nggak tahu tentang apa, coba secara random tulis tokoh, kita mau bercerita tentang apa, tulis dulu tokohnya, kemudian tulis kemungkinan masalah gitu. Nah sekarang coba teman-teman tulis satu deh kemungkinan tokoh, tulis kalian kepikiran tokoh apa dalam film, coba tulis di kolom chat, coba nanti kita coba otak-atik dari situ, oke? Saya beri waktu 1 menit, coba kalau kalian kepikiran tokoh tertentu gitu, coba tulis di kolom chat. Bisa bebas, bisa apapun, bisa seorang satpam, seorang polisi, seorang guru, PNS, seorang maling, bandar narkoba, bandar judi, apapun, terserah. Masing-masing coba tulis satu, coba nanti kita coba develop kemungkinan cerita dari situ. Oke, saya beri waktu 1 menit ya.